Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, balik lagi dengan aku Widya dan ini Widya Bercerita. Tempat berkumpulnya kisah-kisah rumah tangga yang bisa bikin kamu senyum, terharu, bahkan emosi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berjudul, Aku Mengira Suamiku Sudah Mati. Tapi aku menemukannya di video TikTok bersama perempuan lain. Sinta sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang sunyi ketika telepon berdering. Suaranya nyaring, memecah keheningan yang selama ini terasa menenangkan. Ia mengangkatnya tanpa prasangka, tak menyangka bahwa dalam hitungan detik, hidupnya akan berubah selamanya. Di ujung telepon, suara tegas seorang petugas memberi kabar yang menghancurkan hatinya. Suaminya, Raka, dilaporkan hilang dalam kecelakaan kapal saat melakukan perjalanan bisnis. Cuaca buruk dan gelombang tinggi diduga menjadi penyebab kapal terbalik dan tenggelam di tengah laut. Tidak ada jenazah yang ditemukan, namun upaya pencarian telah dihentikan. Pihak berwenang menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Raka telah meninggal. Sinta terdiam, napasnya tercekat. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata yang baru saja didengarnya menggema di kepalanya, namun tak mampu ia cerna sepenuhnya. Ia merasa tubuhnya menjadi ringan, seolah jiwanya tercabut. Air mata mengalir tanpa komando. Ia menggenggam telepon erat-erat, berharap kabar itu salah, berharap seseorang berkata bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun kenyataan begitu dingin dan tak terelakkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh tangisan, doa dan rasa kehilangan yang menyesakkan. Rumah yang biasanya hangat oleh canda dan tawa kini terasa kosong. Foto-foto Raka terpajang di dinding dan meja menjadi saksi bisu atas kebahagiaan yang pernah mereka miliki. Sinta mencoba kuat, terutama di hadapan keluarga dan teman-teman yang datang memberi dukungan. Namun di dalam hatinya, ia rapuh dan hancur. Ia masih berharap ada keajaiban, bahwa suatu pagi Raka akan pulang dan mengetuk pintu, membawa senyum hangatnya seperti biasa. Karena tidak ada jenazah yang ditemukan, Sinta dan keluarga memutuskan untuk mengadakan pemakaman simbolis. Mereka berkumpul di sebuah taman pemakaman di bawah langit kelabu yang seolah turut berduka. Sebuah nisan bertuliskan nama Raka dipasang sebagai bentuk penghormatan dan perpisahan. Saat bunga ditaburkan di atas tanah, Sinta menangis dalam diam. Ia memeluk erat kerah baju Raka yang masih menyimpan aroma tubuhnya, seolah tak ingin melepaskannya. Kehilangan itu begitu mendalam. Raka bukan hanya suaminya, tapi juga sahabat terbaik. Tempatnya berbagi cerita, impian, dan tawa. Bersamanya, Sinta merasa lengkap. Kini, ia harus belajar berjalan sendiri di dunia yang terasa asing tanpa kehadiran Raka. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Setiap detik terasa berat. Namun ia tahu, meski hatinya belum siap, hidup harus terus berjalan. Sinta berusaha menerima kenyataan pahit itu. Ia mulai menata kembali rutinitas hariannya, meski setiap langkah diselimuti kabut duka. Dalam kesunyian malam, ia masih sering berbicara pada Raka, berharap suaminya bisa mendengarnya entah dari mana. Dan meskipun tak mudah, ia mulai belajar bahwa kehilangan bukan akhir segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru yang harus ia hadapi meski dengan luka yang belum sembuh. 6 bulan telah berlalu sejak kabar duka itu datang, namun luka di hati Sinta masih terasa segar, seolah baru kemarin ia mendengar kabar bahwa Raka, suaminya, telah hilang dalam kecelakaan kapal. Hari-harinya dijalani dalam bayang-bayang duka, seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Ia masih tidur di sisi ranjang yang sama, menyisakan tempat untuk Raka. Ia masih memasak makanan favorit suaminya, meskipun akhirnya hanya ia yang memakannya. Semua kenangan tentang Raka ia jaga erat, tak rela melepaskannya meski dunia di sekitarnya mulai menuntutnya untuk kembali bangkit. Namun hidup selalu punya cara mengejutkan manusia. Suatu malam, saat ia sedang duduk di sofa dengan mata yang masih sembab setelah menangis, seorang teman lamanya datang berkunjung. Mereka mengobrol sebentar, membicarakan hal-hal ringan. Lalu tiba-tiba temannya membuka ponselnya dan memperlihatkan sebuah video TikTok yang sedang viral. "Kamu harus lihat ini," katanya dengan nada campur aduk antara penasaran dan ragu. Sinta melihat layar ponsel itu.
Dalam video berdurasi singkat itu, seorang pria sedang berjalan di sebuah pasar di luar negeri. Ia berbicara dalam bahasa lokal, namun wajahnya itu menghentakkan napas Sinta. Matanya membelalak, jantungnya berdetak lebih cepat dan tangannya gemetar saat memegang ponsel itu. Pria itu tampak sangat mirip Raka. Bukan sekedar mirip, tapi benar-benar seperti Raka. Dengan gaya berjalan, senyum khasnya, dan cara ia menggaruk kepala saat gugup. Sinta tak bisa berkata-kata. Dunia yang selama ini sunyi dan beku seketika terasa kacau. Perasaannya campur aduk antara harapan, kebingungan, dan ketakutan. Apakah itu benar, Raka? Ataukah ini hanya ilusi, hasil dari kerinduan yang terlalu dalam? Malam itu, Sinta tidak tidur. Ia terus memutar video itu berulang kali, menatap setiap detail, mencari petunjuk, mencari jawaban. Luka yang belum sembuh kini kembali berdarah. Namun untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ada sesuatu yang lain yang muncul di hatinya. Harapan. Video itu berdurasi tak lebih dari 1 menit. Namun cukup untuk mengguncang dunia Sinta. Di layar ponsel, tampak sosok pria yang sangat mirip dengan Raka. Wajahnya, senyumnya, bahkan cara ia berjalan, semua begitu familiar. Pria itu terlihat berada di sebuah pantai. Mengenakan kemeja putih yang ditiup angin laut, tertawa lepas sambil bergandengan tangan dengan seorang perempuan muda berambut panjang. Kamera bergerak mengikuti mereka, menangkap momen yang tampak bahagia dan tanpa beban. Keterangan di video hanya berisi tulisan singkat. Liburan impian dengan seseorang yang spesial. #bahagia, #pantai, #cinta baru. Sinta menatap layar dengan mata yang tak berkedip. Nafasnya tercekat dan dada terasa sesak seperti dihantam gelombang besar. Ia memutar video itu lagi dan lagi. Makin sering ia melihatnya, makin yakin hatinya bahwa pria itu bukan sekedar mirip. Itu adalah Raka, suaminya yang dinyatakan hilang dan kemungkinan besar telah meninggal 6 bulan lalu. Suaminya yang ia tangisi, ia doakan, dan ia kuburkan secara simbolis. Kini, pria itu tampak hidup, tertawa, dan bersama perempuan lain. Video itu dengan cepat menyebar luas di media sosial. Komentar-komentar netizen memenuhi kolom. Ada yang memuji pasangan itu, ada yang penasaran, dan tak sedikit yang memperdebatkan kemiripan pria itu dengan tokoh publik yang hilang dalam kecelakaan laut beberapa waktu lalu. Beberapa akun gosip pun mulai membahasnya, membandingkan foto-foto lama Raka dengan cuplikan dari video TikTok tersebut. Dunia maya mulai menggeliat dengan rasa ingin tahu yang sama dengan yang kini membakar hati Sinta. Malam itu, Sinta tidak tidur. Ia duduk di depan laptop dan membuka akun TikTok si pengunggah video. Ia menelusuri semua video yang ada, bukan hanya satu, ternyata banyak. Dalam beberapa video lain, pria itu muncul lagi. Kadang sedang duduk di kafe, bermain gitar di balkon, kadang sekedar berjalan berdua dengan si perempuan muda. Semuanya tampak damai dan romantis. Tidak ada satupun jejak kesedihan atau trauma seperti yang seharusnya ada pada seseorang yang pernah mengalami kecelakaan besar. Rasa sakit di dada Sinta berubah menjadi bara. Ia menggigit bibirnya, menahan gejolak emosi yang berkecamuk. Ia merasa dibohongi, dikhianati. Jika itu benar Raka, maka seluruh penderitaannya selama 6 bulan ini terasa sia-sia. Ia merasa seperti sedang menjalani kisah cinta satu arah dengan bayangan. Sementara orang yang ia cintai ternyata masih hidup dan menjalani kehidupan baru seolah tidak pernah ada yang hilang. Namun, di balik amarah itu, tumbuh pula keinginan yang jauh lebih besar. Menemukan kebenaran. Ia tidak bisa lagi diam dan membiarkan dirinya terperangkap dalam ketidakpastian. Jika benar itu Raka, ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ia menghilang? Mengapa tidak pernah kembali? Dan siapa perempuan itu? Dengan tangan gemetar, Sinta menyimpan semua video itu, mencatat setiap petunjuk, lokasi, tanggal, bahkan komentar-komentar yang mungkin memberi celah. Ia tidak tahu akan menemukan apa, tapi satu hal pasti, ia tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap.
Dorongan emosi dan harapan yang bercampur amarah membuat Sinta mengambil keputusan besar. Ia tidak bisa hanya menunggu di rumah, membiarkan teka-teki itu menggantung tanpa jawaban. Setelah mengumpulkan berbagai petunjuk dari video TikTok yang viral, ia berhasil melacak kota pantai yang menjadi latar video-video tersebut. Nama restoran yang tertangkap di latar belakang, papan petunjuk jalan, dan komentar netizen memberi cukup informasi untuk menyusun peta kecil dalam benaknya. Tanpa memberitahu siapapun, Sinta berkemas dan berangkat. Ia merasa harus melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Sesampainya di kota itu, Sinta menyewa sebuah penginapan kecil di dekat pantai. Ia menyamar dengan mengenakan kacamata hitam dan syal, mencoba menghindari perhatian. Meski jantungnya terus berdegup kencang, langkahnya mantap. Setiap sudut kota ia telusuri, memperhatikan wajah-wajah yang lewat, berharap menemukan sosok yang selama ini hanya bisa ia lihat melalui layar ponsel. Ia berkeliling tempat-tempat yang muncul di video, kafe tepi laut, toko-toko kecil, hingga dermaga. Setiap detik terasa panjang, namun juga penuh ketegangan. Hingga akhirnya, di suatu sore, pencariannya berakhir. Sinta melihat Raka. Ia sedang berjalan santai di trotoar bersama seorang perempuan muda. Wajah itu, yang begitu ia kenal dan rindukan, muncul begitu nyata di hadapannya, bukan lagi sekedar bayangan dalam video. Raka tampak sehat, tertawa kecil, dan lengannya melingkari bahu perempuan itu dengan santai. Dunia Sinta seketika berhenti. Suasana di sekitar menjadi sunyi di telinganya, seolah hanya ada mereka bertiga di dunia ini. Dengan napas tercekat dan tangan gemetar, Sinta mendekat. "Raka," ucapnya lirih, namun cukup keras untuk menghentikan langkah itu. Raka menoleh, matanya membelalak, kaget. Sekejap wajahnya menunjukkan keterjegutan yang dalam, tapi hanya itu. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada air mata penyesalan, hanya keheningan. Perempuan muda di sampingnya memandang Sinta dengan bingung, lalu pada Raka, menunggu penjelasan. Sinta berdiri tegak, mencoba menahan semua emosi yang hendak meledak. Tubuhnya mungkin gemetar, tapi matanya menatap lurus. Ia tidak datang sejauh ini untuk menangis atau memohon. Ia datang untuk satu hal, kebenaran. Raka menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara yang datar tapi terdengar berat. "Aku bisa jelaskan semuanya." Kalimat itu seperti pisau tumpul yang menusuk perlahan. Sinta ingin berteriak, ingin menghujani pria itu dengan pertanyaan dan amarah. Tapi yang keluar hanya satu kalimat, penuh luka. "Kenapa?" Di antara debur ombak dan angin laut yang mulai berhembus, Sinta berdiri berhadapan dengan masa lalu yang ternyata belum mati. Kebenaran yang ia cari ada di hadapannya, dan kini tinggal menunggu apakah ia sanggup mendengarnya. Angin laut berhembus lembut saat Raka mengajak Sinta duduk di bangku kayu dekat pantai. Nadia dengan raut wajah bingung dan cemas, akhirnya memilih memberi ruang meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang nyaris tak tertahankan. Sinta duduk diam, menatap lurus ke depan, ke arah cakrawala yang mulai memerah menjelang senja. Ia menunggu jawaban, bukan sekedar penjelasan, tapi kebenaran yang telah digelapkan selama 6 bulan penuh derita. Raka membuka mulut, suaranya pelan namun jelas. "Waktu itu, saat kapal terguncang dan semua panik, aku melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kesempatan untuk menghilang, untuk memulai ulang hidupku dari nol." Sinta menoleh pelan, menatap wajah yang dulu ia cium dengan penuh cinta setiap pagi. Kini, wajah itu terasa asing. "Kesempatan?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Iya," jawab Raka tanpa berkedip. "Aku tahu itu terdengar kejam, tapi saat semua orang sibuk menyelamatkan diri, aku pergi. Aku tidak melapor. Aku membiarkan orang-orang percaya aku tenggelam. Aku naik ke perahu kecil yang hanyut ke arah lain, dan beberapa hari kemudian aku ditemukan nelayan, tapi aku tidak kembali." Sinta terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Ia ingin mendengar semuanya, walau itu berarti menyayat hatinya lebih dalam. "Aku sudah lama merasa jenuh. Pernikahan kita, semua rutinitas, tekanan, ekspektasi, aku merasa tidak hidup. Dan Nadia, dia bukan orang asing. Aku sudah mengenalnya sebelum kecelakaan. Kita bertemu di salah satu perjalanan bisnis.
Aku tahu itu salah, tapi waktu itu aku butuh sesuatu yang berbeda. Kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut Raka terasa seperti pisau yang menusuk tanpa jeda. Sinta tidak hanya dikhianati, ia dibuang, dihapus dari kehidupan seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. 6 bulan ia berkabung, memeluk kenangan, tidur dalam pelukan bantal yang basah air mata. Sementara orang yang ia tangisi sedang membangun hidup baru, tertawa dan jatuh cinta lagi. Aku tidak bermaksud menyakitimu, ucap Raka seolah itu bisa meredakan luka yang menganga. Sinta akhirnya berdiri, tubuhnya terasa ringan seperti sudah tak punya beban lagi karena hatinya telah kosong. Ia menatap Raka dengan mata yang tidak lagi penuh cinta, tapi dengan kekuatan dari luka yang telah ia terima. Yang kau lakukan bukan sekedar menyakitiku, Raka. Kau menghancurkan aku. Tapi aku akan pulang. Bukan untuk menangisimu yang hilang, tapi untuk menemukan kembali diriku yang sempat ikut tenggelam bersamamu. Tanpa menunggu jawaban, Sinta melangkah pergi. Setiap langkahnya menjauh dari pantai itu adalah langkah menuju penyembuhan. Ia tahu luka ini tak akan cepat sembuh, tapi kali ini ia benar-benar siap untuk hidup, tanpa Raka, tanpa kebohongan, dan tanpa beban dari cinta yang tak pantas dipertahankan. Sinta tidak langsung pulang. Setelah pengakuan itu, ia kembali ke penginapan dengan langkah gemetar. Dadanya sesak seperti diikat tali yang makin lama makin erat. Tapi malam itu, ia tidak bisa hanya duduk diam. Terlalu banyak yang mengendap dalam dirinya. Amarah, sakit hati, kekecewaan dan luka yang selama ini ia bungkam. Maka, ia kembali. Ia menunggu Raka di luar rumah kecil tempat pria itu tinggal bersama perempuan muda itu. Dan ketika Raka keluar, sendirian, Sinta tak lagi bisa menahan diri. "Apa kau tahu apa yang aku rasakan selama 6 bulan ini?" Suaranya pecah di udara malam, gemetar oleh emosi. "Setiap hari aku menangisi kehilanganmu. Aku merasa setengah jiwaku mati. Aku berdoa agar kau tenang di sana, berharap kau tidak merasa sakit saat kapal itu tenggelam." Raka diam, menatapnya dengan wajah tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tapi itu hanya membuat emosi Sinta meledak lebih keras. "Dan kau di sini, kau hidup Raka. Kau tersenyum, kau menggandeng perempuan lain, dan kau membiarkan aku terperangkap dalam neraka tanpa akhir." Matanya basah, bukan hanya oleh air mata, tapi juga oleh kemarahan yang akhirnya menemukan jalan keluar. "Kau berjanji padaku," lanjutnya, suaranya lirih namun penuh luka. "Kau berjanji di altar, di depan keluargaku, di depan Tuhan. Kita pernah tidur di lantai karena tak mampu beli kasur. Kita pernah makan nasi dengan garam karena tidak punya uang. Aku tetap bersamamu. Aku tidak pergi saat hidup kita berat. Aku bertahan karena aku mencintaimu." Raka akhirnya berbicara. Suaranya tenang, seperti seseorang yang sudah memikirkan jawabannya berkali-kali. "Sinta, aku tidak menyangkal semua yang telah kita lalui. Aku tidak akan pernah berkata bahwa itu tidak berarti. Aku mencintaimu, dulu. Tapi cinta itu perlahan mati." Sinta menggeleng pelan, seolah kata-kata itu terlalu pahit untuk dicerna. Tapi Raka melanjutkan, "Bukan karena kau, tapi karena aku. Aku lelah menjadi seseorang yang bukan diriku. Saat bersama Nadia, aku merasa bebas. Aku merasa seperti diriku sendiri. Bukan suami, bukan beban, bukan orang yang harus memenuhi harapan siapapun. Aku tahu ini kejam, tapi hidup bersamamu adalah hidup dengan luka-luka kecil yang tak pernah sembuh. Aku hanya ingin bahagia." Kata-katanya bagaikan cambuk terakhir yang mengoyak hati Sinta. Ia menatap Raka, menatap pria yang pernah ia puja dan kini tak lagi ia kenali. Seluruh perjuangan mereka, semua luka dan cinta yang pernah ada runtuh begitu saja dalam satu malam. "Kalau begitu," bisik Sinta, "setidaknya kau telah berkata jujur, dan itu cukup. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk pergi tanpa menoleh lagi." Ia berbalik, dan kali ini ia tidak menangis. Luka itu telah berbicara, dan Sinta tahu ia layak mendapatkan cinta yang tidak akan mati. Beberapa minggu telah berlalu sejak Sinta kembali ke kotanya. Hari-harinya berjalan lambat, dipenuhi keheningan yang baru. Bukan lagi keheningan karena kehilangan, tapi karena kelelahan setelah bertarung dengan kenyataan yang tak bisa diubah. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa,
bekerja, menyapa tetangga, menyeduh kopi di pagi hari, dan menutup tirai jendela saat malam datang. Namun, ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa diisi oleh rutinitas. Pada suatu malam yang tenang, saat hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela, Sinta membuka ponselnya tanpa tujuan. Jarinya secara otomatis membuka aplikasi TikTok, meski ia sudah lama tak ingin melihat apapun yang berasal dari dunia itu lagi. Namun, algoritma yang kejam dan dingin membawanya pada satu video dari akun yang sudah tak asing lagi baginya. Nadia. Di layar kecil itu, tampak Raka dan Nadia sedang merayakan ulang tahun. Sebuah kue dengan lilin, tawa yang lepas, pelukan yang hangat, dan suara mereka menyanyikan lagu ulang tahun dalam nada yang tak begitu selaras, namun penuh semangat. Seseorang di balik kamera, mungkin teman mereka, ikut tertawa, menyorot momen bahagia itu dengan cahaya matahari sore yang masuk dari jendela. Segalanya terlihat sempurna, ringan, nyaman. Sinta menatap layar itu lama. Ia tak menangis, tidak juga marah. Ia hanya duduk diam, membiarkan video itu berjalan hingga habis, kemudian memutar ulang tanpa sadar. Kali ini ia membaca komentar-komentar yang membanjiri kolom di bawahnya. Gemes banget pasangan ini. Cinta sejati itu akhirnya akan saling menemukan. Bener-bener pasangan yang serasi, lihat tatapannya, asli. Sinta tersenyum, tapi bukan senyum karena bahagia, melainkan senyum pahit, kecil, nyaris tak tampak. Senyum seseorang yang sudah terlalu lelah untuk membenci. Ia tidak merasa iri. Ia tidak ingin membuktikan apapun lagi. Tidak ingin menjelaskan siapa dirinya dalam cerita itu. Tidak ingin membuka luka untuk menunjukkan bahwa dirinya pernah menjadi bagian penting dalam hidup pria yang kini memeluk orang lain. Ia menutup ponsel perlahan, meletakkannya di atas meja. Lalu, ia menarik nafas panjang, dalam, seolah menghirup sisa-sisa keberanian dari udara malam yang dingin. Itu akan menjadi TikTok terakhir yang ia lihat dari mereka. Tidak akan ada balasan, tidak ada pencarian, tidak ada klarifikasi. Raka sudah memilih jalannya, dan sekarang Sinta juga akan mulai memilih jalannya sendiri. Tanpa perlu dibandingkan, tanpa perlu dilihat, tanpa perlu diberi tepuk tangan atau komentar. Dalam keheningan kamar, hanya suara hujan yang masih menemani. Dan di dalam dada Sinta, perlahan-lahan ruang kosong itu mulai menerima kehadiran dirinya sendiri. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, bukan sebagai korban dari cinta yang usang, tapi sebagai seorang perempuan yang akhirnya bisa berhenti menunggu. Malam itu, setelah berhari-hari merasa jenuh dengan diam, Sinta menyalakan lampu kecil di pojok kamar dan mengambil buku catatan yang sudah lama tersimpan dalam laci. Di sampulnya, tertulis namanya dengan tinta pudar. Ia membuka halaman pertama yang kosong, lalu mengambil pena. Pertama kalinya bukan untuk menyimpan daftar belanja atau pekerjaan, tapi untuk menulis sesuatu yang lebih penting. Surat untuk dirinya sendiri. Ia menatap halaman kosong itu lama, menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai menulis. Untuk diriku yang lama. Aku tahu kamu lelah. Kamu sudah melewati banyak hal yang tak seorang pun bisa bayangkan. Kamu telah menangis dalam diam, tertawa di depan orang lain, pura-pura kuat saat hatimu rapuh, dan tetap berjalan meski dunia terasa runtuh. Aku ingin bilang, terima kasih. Terima kasih sudah bertahan saat semuanya terasa mustahil. Terima kasih karena tidak menyerah meski tak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Terima kasih karena telah mencintai dengan begitu tulus, bahkan ketika cinta itu tak kembali kepadamu. Aku tahu kamu kecewa. Aku tahu kamu marah. Tapi sekarang, izinkan aku mengambil alih. Izinkan aku membawa kita ke tempat yang lebih damai. Tempat di mana kamu tidak lagi harus bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Kita pernah mencintai seseorang dengan seluruh hati, dan itu bukan kesalahan.
Tapi sekarang, sudah saatnya kita mencintai diri sendiri dengan cinta yang sama besarnya. Kita tidak bisa lagi terus berharap dari orang yang memilih pergi. Kita tidak bisa terus berdiri di masa lalu yang menolak berubah. Akan ada hari-hari di mana kamu ingin kembali menangis. Dan itu tidak apa-apa. Tangislah. Tapi jangan lupa, setelah itu bangkitlah. Bukan untuk dia, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk kamu, karena kamu layak bahagia. Bukan sebagai pasangan seseorang, bukan sebagai pelengkap cerita siapapun, tapi sebagai dirimu sendiri. Aku berjanji, mulai hari ini, aku akan menjaga kita lebih baik. Aku akan memeluk setiap luka, bukan untuk meratapi, tapi untuk memahami. Karena setiap luka adalah pengingat bahwa kita pernah hidup sepenuh hati. Terima kasih karena kamu telah membawa Atu sejauh ini. Kini, izinkan Atu berjalan ke depan. Sinta menyelesaikan kalimat terakhirnya, meletakkan pena, dan menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Tapi kali ini, air matanya bukan karena sedih. Ada kelegaan di sana. Ada semacam pengakuan bahwa ia telah merelakan dan bahwa ia tak lagi ingin berperang dengan kenangan. Ia menutup buku itu dengan lembut, lalu memeluk dirinya sendiri dalam hening. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Bukan karena seseorang kembali, tapi karena ia memilih untuk tetap tinggal bersama dirinya sendiri. Dan itu adalah langkah pertamanya menuju kebebasan. Waktu berlalu, seperti selalu, membawa luka-luka lama menjauh perlahan, meski tak pernah benar-benar menghapusnya. Di kota wisata yang penuh cahaya dan suara tawa turis, Raka dan Nadia hidup dengan damai. Mereka membuka sebuah kedai kopi kecil yang ramai dikunjungi. Di etalase toko, terlihat senyum mereka berdampingan dalam bingkai foto. Wajah-wajah yang tampak puas dengan hidup yang dipilih. Tak ada jejak tentang Sinta, tak ada nama yang disebut. Masa lalu telah mereka kubur dalam-dalam, dan di atas kuburan itu, mereka membangun kehidupan baru. Tapi kisah ini bukan tentang mereka lagi. Di kota lain yang lebih sunyi, Sinta mulai mengukir kembali hidupnya dengan tangan sendiri. Awalnya pelan, nyaris ragu, seperti anak kecil yang belajar berjalan setelah jatuh berkali-kali. Ia membuka sebuah toko online yang menjual barang-barang buatan tangan. Kerajinan kecil yang ia buat sendiri, dari sabun aromaterapi, lilin, hingga jurnal bergambar yang ia desain saat malam-malam panjang. Tak besar, tapi cukup untuk membuatnya merasa hidup lagi. Hari-harinya kini dipenuhi hal-hal sederhana. Secangkir teh hangat di pagi hari, pesan-pesan dari pelanggan yang berterima kasih, senyum yang ia bagi ke pengantar paket. Terkadang ia masih menangis saat mendengar lagu tertentu atau melihat pasangan tua berpegangan tangan. Tapi air mata itu tak lagi pahit, hanya sisa rasa dari kenangan yang pernah hangat. Ia tak lagi mengutuki masa lalu, tapi juga tidak merindukannya. Ia telah belajar menerima. Dan yang paling mengejutkan bagi dirinya sendiri, ia mulai membuka hatinya. Perlahan, ia membiarkan seseorang masuk. Seorang pria yang ia temui di komunitas UMKM lokal. Tak yang bertanya tentang masa lalu, tak memaksa, hanya hadir dan mendengarkan. Mereka belum menjanjikan apa-apa. Tidak ada cinta yang meledak-ledak seperti dulu. Tapi ada kehangatan, ada ketenangan. Dan itu cukup untuk sekarang. Pada suatu sore, Sinta mengunjungi pantai. Ia berdiri sendiri di tepi pasir, mengenakan dres putih sederhana yang berkibar pelan tertiup angin. Ombak datang dan pergi, seperti napas dunia yang tak pernah berhenti. Langit perlahan berubah warna, mencampurkan oranye dan biru dalam lukisan senja yang lembut. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan suara laut memenuhi dirinya. Lalu ia membuka mata dan menatap jauh ke cakrawala. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum pura-pura, tapi senyum damai dari seseorang yang telah melewati badai. Dengan suara pelan namun tegas, ia berbisik pada dirinya sendiri. Pada semesta,
pada masa lalu yang pernah memenjarakan. Kau mati untukku, tapi aku lahir kembali tanpamu. Dan dengan itu langkahnya meninggalkan jejak baru di pasir. Jejak seorang perempuan yang tak lagi hancur, tak lagi mencari, tak lagi menunggu, tapi berjalan menuju hidup yang baru. Dengan hati yang perlahan pulih dan jiwa yang akhirnya bebas.